Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat hadirin jamaah Masjid Al-Aulia yang kami hormati, yang kami muliakan, terkhusus kepada Habib Amin Al-Haddad yang insyaallah malam hari ini akan memberikan tausiah tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2026 atau 1448 Hijriah di Masjid Al-Aulia. Salam dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Al-Aulia yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, kami mengajak jamaah semua untuk bersama-sama kita bersalawat atau dalam bahasa itunya mahalul qiyam. Jadi kami mohon kita untuk bersama-sama bersalawat dengan berdiri. Mari Bapak Ibu kita berdiri terlebih dahulu. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mislahu nikbar aina qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikthiru wa wali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal qabiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وجهك يسعى يا كريم الوالدين حوضك شفي المبارك وردنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا لي ذنوبي يا الله ببركة محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Silakan duduk bapak-bapak ibu-ibu jamaah. Maaf, agak lama. Saya pun tidak hafal, jadi ikut di HP. Jadi kita membiasakan, mudah-mudahan kita terbiasa dengan selawat mahalul qiyam. Yang kami hormati Habib Amin Al-Haddad dan jamaah Masjid Al-Aulia. Baiklah, kita mulai acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyatihi sayyidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tersebut kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kelancaran di dalam pelaksanaan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2026 di Masjid Al-Aulia Ketapang. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ustadz Dedi Rahmayadi kepada Ustadz. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jadi demikian tadi penyampaian pembacaan suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh qori kita Ustaz Dedi Rahmayadi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan memberikan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Lingkungan kita diberikan kedamaian, diberikan keamanan, dan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk berikutnya adalah sambutan dari Ketua Masjid Al-Aulia yang disampaikan oleh Bapak Asman SE kepada Bapak Asman. Waktunya kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada malam hari ini kita berkumpul di masjid yang tercinta kita ini, yaitu Masjid Al-Aulia, yang kita bangga-banggakan. Dengan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita malam ini melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu, perkenankan saya berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu, hanya sekadar beri sambutan. Baik, yang terhormat Bapak Ketua RT 37 beserta perangkatnya, yang terhormat para alim ulama, para sesepuh kita yang tidak ada lagi, para bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang saya muliakan dan saya cintai dan kita tunggu-tunggu, yaitu Bapak Ustadz Habib Amin Al-Hadad. Beliau adalah pengantar ceramah kita. Sebentar lagi akan menyampaikan uraian tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu, harapan saya, terutama diri saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya pada adik-adik saya yang tercinta, marilah kita dengarkan saksama yang akan disampaikan oleh beliau tentang uraian Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin adik-adik kita pelajar bisa mengambil hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz sebentar lagi. Karena kita ini kalau bukan bimbingan Ustadz atau alim ulama, siapa lagi yang akan membimbing kita? Biarpun saya sendiri mau ada bimbingan dari orang lain, saya tidak bisa berjalan sendiri, mau ada masukan kawan-kawan dan rekan-rekan. Untuk itu, mungkin kita mempersingkat waktu. Sebentar lagi beliau akan menyampaikan ceramahnya atau tentang uraian Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin ini sekadar pengantar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Ketua Masjid Al-Aulia Bapak Asman SE. Dan berikutnya kita akan mendengarkan tausiah tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan di dalam tausiah ini kami mohon kepada jemaah semua, khususnya adik-adik, untuk dapat tenang, tertib. Bisa tenang, bisa tertib ya adik-adik ya. Adik-adik mana ada adik?
Jadi adik-adik, anak-anak, tolong tenang, tolong tertib, dan kepada jamaah kita semua umumnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat kita ambil hikmahnya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kepada Habib Amin Al-Haddad, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahkamil hakimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad habibi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah, kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, terlebih nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan ruh dalam jasad kita sehingga kita masih dalam keadaan hidup. Maka gunakan nikmat ini sebaik-baiknya untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi, dan juga yang saya hormati saya muliakan Ketua Masjid Aulia beserta jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jamaah sekalian, para ustaz, ustazah semuanya yang hadir, yang saya tidak mengenal namanya satu persatu, dan juga kepada qari kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam hari ini suatu nikmat yang besar, kita bisa duduk di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati kebun-kebun atau taman-taman surga di permukaan bumi, farta'u, singgahlah kalian. Apa di antara taman-taman surganya Allah? Di antaranya adalah orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang belajar ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran kita pada malam hari ini adalah bukti cintanya Allah kepada kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap orang yang datang ke dalam majlis ilmu dengan langkahnya, akan Allah hapus setiap langkahnya dengan satu kesalahan. Setiap langkahnya akan Allah berikan pahala satu kebaikan. Setiap langkahnya Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa banyak orang di zaman sekarang yang ketika diadakan sebuah majlis ilmu mereka malas untuk duduk. Padahal Nabi Allah Daud alaihissalam, beliau katakan, ya Allah, ketika aku melihat suatu perkumpulan orang-orang yang sedang berzikir kepadamu, perkumpulan orang-orang yang sedang mengingatmu, kalau aku tidak singgah di situ ya Allah, maka patahkan kakiku agar aku tidak bisa berjalan sehingga aku bisa duduk bersama mereka. Nabi Daud punya kitab Zabur luar biasa.
tetapi masih berharap untuk duduk bersama orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang di majelis ilmu bukan untuk duduk tapi berpikir cepat-cepat bisa pulang. Kena sakit pinggang, kena asam uratnya kambuh, kena matanya ngantuk. Semua terjadi di diri kita, ingin cepat-cepat pulang. Tetapi Nabi Allah Daud ingin betah di situ sampai minta kepada Allah, kalau saya lewat, saya tidak singgah di tempat tersebut, patahkan kaki saya ya Allah, agar bisa duduk bersama orang-orang sedang ingat dan berzikir kepada Engkau ya Allah. Nah, ini nikmat nih Pak, nikmat hadirin. Apalagi yang kita lakukan adalah peringatan Maulid Nabi. Ini tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk datang ke tempat ini. Yang mengundang bapak datang, yang mengundang ibu datang, bukan panitia Maulid, bukan. Tapi yang mengundang ibu datang di sini, bapak datang di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sehat tak bisa menggerakkan kakinya melangkahkan ke tempat ini. Ada orang yang dalam keadaan waktu yang luas tidak bisa datang ke tempat orang yang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang yang sakit bisa datang. Orang dalam keadaan penuh masalah datang. Kenapa? Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang yang dekat tetapi mereka sesungguhnya jauh. Tetapi berapa banyak orang yang jauh sesungguhnya mereka dekat. Sekarang saya mau tanya, kita ini merayakan peringatan Maulid Nabi ini, kita kenal sama Nabi kita? Kita pernah jumpa dengan Nabi? Kita pernah makan dengan Nabi? Kita pernah duduk dengan Nabi? Kita pernah berjalan dengan Nabi? Kita pernah duduk satu meja makan sama Nabi, melihat mukjizat Nabi? Tidak pernah. Loh, kenapa kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau yang didatangkan adalah seorang yang dikenal, artis mungkin kena suaranya indah didengar, kita penasaran mana orangnya. Mungkin kita melihat kegantengannya, kita datang di kampung kita, kita ingin hadir, kita melihat kegantengannya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak pernah melihatnya. Yang kita tidak pernah duduk bersamanya. Kita jauh secara zahir. Tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita malam hari ini untuk datang untuk memperingati bulan yang bersejarah, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembalikan di masa yang lalu. Abu Lahab hadirin. Abu Jahal. Ini makan sama Nabi. Makan satu meja sama Nabi Abu Jahal. Berjalan dengan Nabi. Melihat wajah indah suci Nabi Muhammad, bahkan melihat langsung mukjizat Nabi Muhammad, tapi sampai mati tak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dekat dengan Nabi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan orang itu dekat dengan Nabi, walaupun zahirnya dekat, dia jauhkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang tak pernah lihat Nabi, yang tak pernah kumpul sama Nabi, didekatkan hati kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali Allah titipkan rasa cinta dalam hati seorang akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Jahal hadirin melihat sebuah peristiwa yang agung. Ketika Abu Jahal merasa dalam keadaan gelisah, melihat semakin hari umat Nabi Muhammad semakin bertambah. Semakin banyak umat Nabi Muhammad, dia takut. Ini bakalan banyak ikut agamanya Nabi Muhammad, sementara aku akan ditinggalkan oleh umat-umatku. Akhirnya difitnah Nabi Muhammad oleh Abu Jahal. Dilaporkan kepada seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Wahai Habib bin Malik, sesungguhnya kedudukanmu hari ini sangat terancam karena orang banyak ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong kau hentikan Muhammad, karena Muhammad adalah orang yang sangat penyihir. Semua bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga umatnya semakin hari dekat dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Habib bin Malik datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aku dengar semakin hari umatmu semakin bertambah. Kalau kau bisa menunjukkan kepadaku mukjizatmu, kelebihanmu, maka aku Habib bin Malik
akan masuk dalam agama. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Habib bin Malik, apa yang kau inginkan dariku sehingga engkau bisa mengeluk agamaku?" Kata Habib bin Malik, "Wahai Muhammad, kau lihat rembulan purnama yang cerah tersebut, yang terang tersebut. Aku mau rembulan tersebut, Muhammad, berada di dalam tanganmu." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu terdiam. Namun Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan kepadaku untuk disampaikan kepadamu, terima apa yang diinginkan oleh Habib bin Malik." Ini Abu Jahal ngintip dari jauh nih. Kalau tak bisa, berarti Muhammad masuk ke agamanya Habib bin Malik. Maka Nabi Muhammad masuk ke dalam rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu keluar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, kemudian rembulan tersebut dengan sendirinya datang ke tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan tersebut dibelah 2 oleh tangan Nabi Muhammad, yang satu dimasukkan ke lengan yang kanan, yang satu dimasukkan ke lengan yang kiri. Setelah itu dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan tersebut menjadi satu kembali dan mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Bulan ngasih salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah seorang raja yang bernama Habib bin Malik masuk agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disaksikan Abu Jahal, tetapi Abu Jahal sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita ini. Maka jangan kecewakan Nabi Muhammad. Kita semua ini sebelum dilahirkan orang tua kita, Nabi Muhammad sudah menyebut kita di depan para malaikat. Wa syauqah law ra'ayna ikhwanana. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ini belum ada. Kita belum dilahirkan orang tua kita. Orang tua kita juga belum dilahirkan oleh orang tuanya. Tapi Nabi Muhammad sudah bilang, aku rindu dengan saudaraku. Sehingga sahabat mengatakan, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah bilang, "La antum ashabi." Terus siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah mereka yaqumu ya'tuna min ba'di, suatu kaum yang datang setelahku. Aminu bi, kemudian mereka beriman kepadaku, walam yarawni, walaupun mereka tidak melihat wajahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak dan ibu malam hari ini termasuk golongan orang yang sudah dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah Nabi rindu kepada kita, jangan kecewakan Nabi Muhammad. Artinya bahagiakan Nabi Muhammad minimal dengan kita ingat di bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dikasih orang uang, Bu Pak, mengucapkan terima kasih. Dikasih orang baju, mengucapkan terima kasih. Dikasih orang motor, ucapkan terima kasih. Ini Nabi Muhammad, bukan baju yang dikasih, bukan motor yang dikasih, bukan rumah yang dikasih, bukan tanah yang dikasih. Bahkan Allah katakan, "Ya Muhammad, wa izzati wa jalali laulaka ma khalaqtu ardi wala sama." Wahai Muhammad, kalau tidak aku ciptakan engkau Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan bumi beserta isinya dan langit beserta isinya. Dan ciptakan. Artinya Nabi Muhammad memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad merayakan Maulid ini adalah tanda syukur kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kita, walaupun rasa syukur kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan Nabi. Makanya orang yang paham tentang Maulid, ketika datang bulan Rabiul Awal, dia akan memberikan semua hartanya untuk Nabi Muhammad. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya aku punya emas seperti gunung Uhud, maka seluruh emasku tersebut akan kujadikan, kugunakan untuk menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau datang bulan Maulid, jangan masin-masin. Tidak akan ada buah-buahan itu kecuali diciptakan Nabi Muhammad. Tidak ada anggur, tidak ada apel, tidak ada nanas, tidak ada sawo, tidak ada pisang, tidak ada semua buah-buahan kecuali diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang Madura kalau ngadakan Maulid, ada cucur, ada dodol, ada apam,
ada pulut, ada pisang, ada limau. Malam ni suti pun buah dah ada. Kemana buah di sini ya? Seharusnya kalau maulid itu bergembira, keluarkan buah-buahan. Tapi ini kan musim kebakaran, buah-buahan habis dimakan api ya. Nah, makanya ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Musim ini bertepatan di bulan Rabiul Awal. Kalau kita berpikir, Nabi Muhammad SAW ketika mau dilahirkan, Mekah gersang, buah-buahan tidak ada, kering semuanya. Tetapi ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya bernama Aminah, saat itu Mekah yang gersang jadi subur, pohon-pohonan hijau, yang belum masuknya berbuah. Nah makanya di bulan Rabiul Awal ni perbanyak solawat. Mungkin dengan solawat di bulan Rabiul Awal, Allah cepat jadikan subur negeri kita dengan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kadang-kadang kita kan jauh sama Nabi. Sudah di bulan kelahiran Nabi, tak mau lagi solawat kepada Nabi, tak mau lagi memuji Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada orang yang mengatakan jangan mengadakan maulid, karena maulid sudah tidak ada diadakan zaman Nabi Muhammad SAW. Loh, apa bedanya dengan orang yang menceritakan sejarah Nabi dengan bahasa Indonesia, kemudian ada orang yang menceritakan Nabi dengan pembacaan maulid Al-Barzanji misalnya? Apa bedanya? Sama-sama cerita tentang Nabi. Di mana letak bedanya? Kadang-kadang tidak masuk dalam akalnya kita. Orang tua kita dulu, Bu, Pak, sudah mengajarkan hal yang baik kepada kita. Setiap ada anaknya lahir, dapat cucu, dapat anak, kemudian mau gunting rambut, dibacakan apa? Al-Barzanji, dibacakan maulid. Anaknya sudah gunting rambut, kemudian bersunat, dibacakan Al-Barzanji. Udah besar anaknya menikah, ngalih turun, dibacakan Al-Barzanji. Sudah nikah, bunting anaknya 7 bulan, dibacakan Al-Barzanji. Semuanya dibacakan maulid. Mati dibacakan, jangan Al-Barzanji, talqin. Nanti kalau orang maulid dibacakan Al-Barzanji, berdiri semua nanti macam ya Nabi salam alaika, mayatnya berdiri semua nanti. Nah kalau orang mati dibacakan talqin. Itu maulid sudah diajarkan dari dulu oleh kakek kita, oleh nenek kita, dan diajarkan. Kenapa mereka mengajarkan itu semua? Barang siapa yang dibacakan maulid di rumahnya, maka akan timbul keberkahan, maka akan timbul kemanfaatan. Maka orang-orang terdahulu hadirin, anaknya 7, tak pernah dirisau. Kita anak 2, pening kepala. Besok ngasih makan apa anak, belikan baju apa anak. Orang tua kita dulu 11, anaknya 7 dah pakai kabeh. Tapi mereka tidak ada risau dengan keadaan dunia mereka. Kita hari ini 2 anak risau. Kenapa? Nabi Muhammad tidak ada dalam rumah kita. Kosong sekarang. Kita diajar dari dulu. Kalau anak di dalam ayunan bayi, bagaimana cara untuk mengayunnya? Dibacakan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diayun tuh, diayun anaknya. Ada pakai tidur anaknya tuh. Dibacakan apa lagi? Sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniya qudrat iradat. Diayun. Ada tidur-tidur. Neneknya bilang, udah aku yang ngayun. Dikenalkan nenek sama malaikat. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, anaknya tidur dalam ayunan. Kenapa? Dia bilang ini nenek ngambul. Malaikat Israel datang ke rumah. Dikenalkan sama Nabi, dikenalkan sama Rasulnya, dikenalkan sama malaikat, dikenalkan sama sahabat. Itu ajaran terbaik. Tapi orang sekarang kalau nidukkan anaknya,
Pempe kalompang, bibir jeruk kesaloni, dinyanyikan itu. Maka anak tak kenal sama Nabi, kenal sama artis. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Dikenalkan anak dari kecil sakit hati. Nah ini masalah bagi kita. Karena rumah kita lagi tidak terdengar Quran. Bahkan adalah kita dengar di rumah kita itu orang-orang yang selalu mendawankan sifat 20 sore-sore. Tidak ada lagi, Pak. Di depan rumah masing-masing itu salon semua. Lagunya itu disco semua. Terserah, tak masalah. Mau nyanyi dangdut, ya masalah. Tapi jangan dikosongkan dengan Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad dihadirkan di rumah kita. Perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan Bani Israel saat itu umurnya 200 tahun. Dia maksiat kepada Allah. Mati, dibuang di padang pasir. Dibuang di padang pasir. Sehingga Allah katakan, ya Musa, bukankah ada seorang yang mati di tempatmu? Kenapa dah kau urus? Kenapa kau biarkan? Oh, itu orang yang durhaka, ya Allah. Itu orang maksiat satu kampung, tak suka dengan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, urus itu mayat. Itu orang yang aku cintai. Bingung Nabi Musa. Ini orang maksiat yang diketahui Nabi Musa, tapi kok suruh Allah urus jenazahnya. Setelah diurus sama Nabi Musa, kemudian Nabi Musa tanya, ya Allah, kalau boleh saya tahu apa amalannya? Maka Allah katakan, ya Musa, setiap dia membuka kitab Taurat, dia lihat dengan nama Ahmad, dia cium itu nama Ahmad. Ketemu lagi lembaran berikutnya, dia lihat ada nama Ahmad, dia cium itu tulisan nama Ahmad. Dengan dia cinta kepada kasihku Ahmad, yaitu Muhammad, maka aku ampuni dosa-dosanya. Orang hanya cium tulisan Muhammad atau mencium tulisan Ahmad. Lalu bagaimana dengan kita? Kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita yang pantas untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal ini perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kosongkan rumah kita dengan nama Nabi Muhammad. Teruslah itu apakah hanya salawat? Tidak. Nabi Muhammad mengatakan, man ahya sunnati, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ini sekarang sunnah Nabi ini hal-hal yang kita bawa, kadang-kadang kita tinggalkan. Sebenarnya kita lakukan tapi kita tinggalkan. Contoh, tadi kita masuk masjid, Pak. Coba ingat, kaki mana masuk masjid tadi? Masih ingat? Nah itu kan sunnah Nabi, masuk masjid kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan. Ini kita kadang masuk masjid sembarangan. Entah kaki yang mana dulu, nanti keluar, entah kaki yang mana dulu keluar. Ini perkara yang kita lakukan, yang Nabi lakukan. Janganlah kita seperti Nabi yang sholatnya sepanjang malam tak kuat. Ambil yang penting saja yang kita lakukan, yang Nabi lakukan. Apa? Makan. Kadang-kadang kita makan tak mengucapkan bismillah. Apalagi melihat paha ayam itu besar-besar. Lupa bismillah. Setelah makan tidak mengucapkan alhamdulillah. Kenyang. Tak ada kita alhamdulillah. Coba selamatkan alhamdulillah. Tidak sedawa. Kenyang. Tak ada alhamdulillah. Di mana Nabi Muhammad? Tak ada di tempat kita. Dalam jiwa kita tidak ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bagaimana masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukan kaki kiri. Kalau kita, Pak, masuk kamar mandi itu tinggal cana kolor. Dari tengah rumah itu bapak-bapak tinggal cana kolor, lubang ke cana kolor ketampal. Kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu. Menutup aurat sampai ke dalam WC-nya, baru dibuka. Ini kadang-kadang udah dalam WC, sudah masuk di WC nih bapak nih, keluar lagi. Kenapa? Lupa kalbakonya. Ambil kalbako, ngisap kalbako, kemudian di telinganya suntik serap. Sebenarnya bukan mereka buang hajat yang lama, tapi menghabiskan rokoknya yang lama tuh. Makanya kebanyakan sakit ambien, karena banyak duduk nyangkung. Silakan merokok, mau seselup, dua selup, terserah. Tapi kalau dalam WC jangan. Karena di dalam WC itu tempatnya jin, Pak. Makanya kadang-kadang rokok kalbako itu rasa surya. Mungkin termasuk kena kencing jin mungkin ya. Sunnah. Masuk ke WC, pakai tutup kepala. Sunnah. Saya pernah masuk satu tempat ceramah, pakai kopiah, ditegurkan sama orang. Ya Beb, kau masuk WC pakai kopiah. Itu sunnah. Sunnah menutup kepala, pakai kopiah. Kalau tidak ada kopiah, pakai topi. Tidak ada topi, pakai anduk, tutup. Kalau tidak ada anduk, pakai baskom, boleh, yang penting tutup. Pakai baskom, pakai terindak, pakai helm standar, boleh juga, tidak masalah. Yang penting
tutup. Itu sunnahnya Nabi. Nah, ayolah kita hidupkan. Kapan lagi kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini? Makan dengan tangan kanan. Ini kadang-kadang makan bakso tangan kanan, bulatnya tangan kiri. Makan sate, ketupatnya tangan kanan, tusuknya tangan kiri. Kita meninggalkan sunnah Nabi yang hari-hari kita bawa, kita lakukan, tapi kita tinggal. Ayo, adanya bulan Maulid ini adalah mengingat siapa sih Nabi kita. Makanya Nabi kita itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Makanya Nabi itu diciptakan oleh Allah dari kita, kalangan kita. Kalau diciptakan dari kalangan malaikat, tak bisa kita. Tapi di kalangan kita bisa. Nabi makan, Nabi tidur, Bu, tidur. Sunnah tidur itu berdoa. Ini kadang-kadang tidur, HP dipegang. Sampai ditimpa HP ke mukanya itu tidur. Disuruh berdoa. Mau tidur itu doa. Kalau tidur ibu-ibu, mukanya ngadap lakinya. Jangan pantat ngadap ke lakinya. Nah itu ya. Ya Pak ya. Kadang-kadang bini kita ni pantat baikkan ke kita. Malam-malam lakinya bilang, ada bangkit nih. Kenapa? Busuk. Rupanya bininya kentut. Ayo, malam ni ibu-ibu tidur ngadap wajah lakinya. Lihat pujuk-pujuk laki gue bukan ini. Lihat. Nah, istri Nabi seperti itu. Istri Nabi itu amalannya hanya 2. Kalau tidak ibadah sepanjang malam, kalau tidak dia melayani suaminya. Nah, ibu tinggal pilih malam ni. Mau ibadah sepanjang malam atau mau melayani suami? Kalau menurut saya bagus melayani suami. Pahala dapat, ya kan? Nah, itu penting itu, Bu. Jangan sampai nunggengnya suami, ngentut muka suami, marah depan suami. Nah, itu tidak mengenal nabinya. Bagaimana Khadijah menunggu Nabi, Bu? Balik kerja ditunggu Nabi itu. Ya Rasulullah, apakah ada yang menyakitimu? Tapi sama kan? Istri kita nunggu juga kan? Mana duit bang, bayar utang baju, bayar utang gelang, bayar utang cincin. Bu ya? Oh Bu. Ikut istri Nabi. Kalau masuk surga, ikut istri Nabi. Istri Nabi tak banyak minta. Kalau Nabi kasih, diambil. Kalau Nabi tak punya apa-apa, tak pernah minta. Kerana sehebat-hebat laki-laki, sekuat-kuat laki-laki, baik dia ototnya besar, dia tetap kalah sama istrinya. Betul tak, Pak? Termasuk saya, Pak. Kalah. Kalau dah kata, mau ke mana bang? Kayak ngajar. Tolong kalau kain baju bang, mau hujan hari. Sayang kalau kain baju. Padahal mau pergi ngajar. Kenapa? Bukan takut, enggak. Laki-laki ini bukan takut. Tak kuasa. Kerana kalau dah bini berunyak tu sekali, kita 4 jam sekali, dia 1000 yang dia basuh. Sampai 3 tahun yang lalu pun diingat itu. Diungkit sama dia. Nah, maka seorang istri yang solehah tidak pernah minta. Kalau dah ada beras, diam. Kalau dah ada gula, diam. Bagaimana caranya? Toples taruh depan pintu kamar, Bu. Dah ada beras, taruh toples depan pintu kamar. Dah ada gula, taruh dalam pintu kamar. Kalau laki bangun tidur, kosong. Kalau laki punya akal, dia belanja. Beras habis, kopi habis, gula habis. Di sini ada tak laki ni yang masin, Bu? Ada tak Ustaz takut ngomong, ada tak laki yang masin? Nah, kalau ada laki yang masin, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Ada sahabat punya istri namanya Hindun. Ini sahabat ni masin, Bu. Masin, pelit, kedekut, garam tuku. Lengkap dah. Kemudian Hindun ni datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Saya punya laki ni pemasin. Saya mau tanya, kalau seandainya saya ngambil duit laki saya tanpa izin, boleh tak Nabi? Nabi tanya, apakah benar yang kau ceritakan itu, wahai Hindun? Iya ya Rasul, ini laki saya ni pemasin luar biasa. Kalau itu yang kau laporkan itu benar, kau boleh ngambil duit laki kau tanpa izin. Tapi untuk kebutuhan keluargamu, beli beras, beli gula, beli kopi, itu saja. Kemudian kebutuhan anakmu, beli pakaian anakmu dan sebagainya. Nah, maka ibu yang punya laki masin boleh ngambil duit tanpa izin. Jadi kalau bapak-bapak besok hilang duit di dompetnya, berarti bininya. Jangan cari orang lain. Nah, bini kita tu. Nah, ikut keluarganya Nabi. Kalau orang sudah ikut keluarganya Nabi, rumah tangganya Nabi, tentram, enak hidup.
Hari ini kita mikirkan apa? Tak makan 1 hari. Nabi sudah membuktikan tak makan 3 hari. 3 hari Nabi tak makan. Kalau Nabi mau bilang kepada mertuanya Sayyidina Abu Bakar, buah-buahan akan datang, makanan akan datang. Tapi tidak. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Kalau tidak ada rezeki, sabar, kemudian solat. Ini mau rezeki, solat tidak. Solat malas. Padahal waktu yang Allah berikan kepada kita ni Pak, jumlahnya 24 jam. Dan Allah minta kepada kita, lapor kepada kita, kepada Allah, itu hanya 5 waktu di dalam 24 jam. Kalau 5 waktu itu satu waktu dikalikan 5 menit, berarti Allah hanya minta waktu kepada kita hanya sekitar setengah jam untuk lapor kepada Allah. 23 jam waktunya kosong. Terserah mau ngapa, mau kerja, terserah. Ini kadang-kadang kita tidak mampu untuk 5 menit salat, tidak mampu. Tapi kita mampu untuk menggantung telinga kita dengan baterai mainbox. Mampu kan? Sampai genting telinga kita. Berapa jam? 1 jam, 2 jam, 5 menit diperintah salat, tak bisa. Kemudian ada yang pakai helm, ngocok pakai helm, mampu berat helm itu berjam-jam. Salat 5 menit, tak mampu. Artinya kita ini tidak begitu ingin berharap jumpa dengan Allah, tetapi kita hanya merasa hidup selama-lamanya di dunia, dan itu adalah penyesalan yang amat panjang nanti di akhirat. Itu semua akan ditanya. Waktu ditanya, umur ditanya, pekerjaan ditanya, anak ditanya, istri ditanya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak kita pulang jam 2? Kenapa kita tidak tahu? Dia turun dari jendela jam 2 malam, ketemu sama laki-laki yang bukan mereka saudara dan lain sebagainya, kerabat. Kita tidak tahu. Sementara ayam kita hilang 1, kita cari rumah tetangga. Sementara anak yang keluar di tengah malam, tidak ada yang mencari. Nah, ini masalah bagi kita. Lihat tuh, yang hadir di masjid Maulid pada malam ini sudah bau kapuk baru semua. Ini kan calon-calon mati semua ini. Kemana yang muda? Tuh, di pasar, orang kopi tuh paling banyak. Nah, kalau generasi kita terus berlanjut seperti itu, ini masjid suatu saat bakalan tidak ada lagi suara-suara yang indah azan di sini. Ini masjid tidak akan ada lagi orang yang banyak sholat berjamaah. Kenapa? Hati mereka sudah tidak tergantung kepada masjid, tetapi hati mereka tergantung kepada orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan anak-anak tidak masalah, ya. Dia lari-lari tidak masalah. Yang penting jangan ngacau kita, ya. Tidak masalah. Memang dah perkara dia. Dia mau lari, mau main, terserah dia masa-masanya kita. Tapi kalau ada bapak-bapak lari di tempat ini masalah. Berarti pantatnya udah mulai pegal. Ya, kalau anak-anak memang dah perkara dia main. Kalau masih ada anak-anak di dalam masjid, insya-Allah makmur di masjid. Tapi kalau tidak ada anak kecil di masjid, Pak, hati-hati. Itu masjid akan cepat tutupnya. Tapi kalau masih ada anak yang main di masjid, insya-Allah ada kabar gembira, maka masjidnya akan berlangsung. Ya, maka dengan anak-anak gini jangan dicubit, Pak. Kalau anak-anak sudah ada ke masjid, alamat. Ini kadang-kadang anak ke masjid dicubit sama dia. Jumpa sama Pak. Kamu ke mana? Mau ke masjid. Usah ke masjid. Kenapa, Pak? Perut kuning merah dicubit sama Pak Long. Hanya mereka tak mau ke masjid. Nah, bila perlu masjid ni anak-anak dikasih duit. Siapa yang menunggu dari maghrib sampai isyak baca Quran, saya kasih duit 5.000. InsyaAllah tu. Ditunggu sama mereka. Dibuatkan seperti itu masjid tu. Kasih duit 5.000, baca kau. Dari 10 ayat baca. Yang satu lagi sambung. Kasih duit. Maka masjid akan makmur. Kan kita dulu kan seperti itu. Ya? Orang-orang tua kita seperti itu. Yuk di masjid, kenapa? Dibuatkan kue. Dibuatkan tambul. Sehingga kita suka di masjid. Ini sekarang mau ke masjid, penyapu hijau udah di sini engkau. Mana biar mau ke masjid? Ini bukan zamannya lagi, ya. Bukan zamannya memukul anak-anak yang main di masjid, bukan. Zamannya kita bagaimana mengumpulkan mereka agar mereka betah di masjid.
Nah, sekarang kan anak-anak tidak ada betah di masjid lagi, Pak. Betahnya di rumah. Selagi ada wifi, disitulah mereka berkumpul. Main game. Ya? Main game, kumpul sama kawannya, ya? Buka TikToknya, buka Facebooknya. Nah, coba di sini tidak masalah. Ada masjid, buka wifi. Hidupkan 10 menit, 15 menit ketika mau sholat. Biar anak-anak kumpul di depan. Ayo main. Nah, waktu sholat, matikan wifi-nya. Sholat. Enggak sholat, jangan dihidupkan lagi. Dekat-dekat asar nanti, dihidupkan lagi. Jadi mereka akan kumpul tuh. Nah, jangan dimarahi. Sekarang bagaimana cara kita mengumpulkan orang-orang datang ke masjid? Caranya tinggal memberikan apa yang dia inginkan. Kasih makan. Bila perlu kalau ada orang yang kaya, yuk, sehari ini Jumat kasih makan. Pasti kumpul tuh. Malam Jumat, nasi bungkus. Datang tuh. Nah, malam Jumat besok, mohon maaf, tidak ada apa-apa. Pasti sepi. Karena sifat makan udah sekarang. Pak ya. Coba nih. Ada orang yang meninggal dunia. Hari pertama, ramai yang datang. Kenapa? Karena nasi, ayam. Hari kedua, sepi. Dihitung balok dan bubur kacang. Sepi tu. Hari ketiga, ramai lagi. Karena ada sapi dan ayam. Hari ketujuh ramai. Hari ke-25, sepi. Kenapa? Apam. Saya pergi, mengapa? Apam. Malam berapa? 25. Pikiran orang sekarang ni makan. Bukan untuk beramal. Seharusnya ketika kita diundang sama orang untuk baca tahlil, itu kita dikasih pahala. Sedekah Yasin, dikasih pahala. Bukan hanya kita sedekahkan pahala kepada orang. Kita membaca setiap huruf, dikasih 10 kebaikan. Oh, Yasin berapa banyak hurufnya. Jangan mikirkan penganannya. Jangan dipikirkan baloknya. Jangan dipikirkan bubur kacangnya. Tapi tabungan kita di akhirat. Ya. Ini kalau kita diundang orang harus suka. Apalagi ibu-ibu. Suka, Bu. Jangan menghina. Kadang-kadang diundang orang kawin, ya Allah, saya umbut masam. Ya Allah, bedak pengantinnya tidak tu pasal. Diceritakan aib orang lain. Bukan memuji orang lain, tetapi menceritakan aib orang lain. Nah, makanya sekarang di bulan Maulid ini tidak lain perbanyak untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad tidur, bagaimana Nabi Muhammad makan, bagaimana rumah Nabi. Kalau kita hari ini masalah dengan istri, Nabi pernah masalah dengan istri. Bahkan Nabi Muhammad pernah dipecahkan mangkuk di depannya oleh Aisyah. Tuh, kalau kita pernah dirangun bini, santai Pak. Nabi Muhammad bukan dirangun mangkuk, dipecahkan. Nabi bilang apa? Wahai makanan, ibumu sedang merajuk. Ibumu sedang marah. Itu akhlaknya Nabi. Dengan istri jangan main tampa-tampa. Ya? Sayangi Nabi. Kalau sayang istri, kalau istri marah, jangan ditampar, peluk, cium, insyaAllah sehat. Apalagi kalau ditambah duit 100.000, hilang marah dia. Ya, obatnya sekarang seperti itu. Ikut Nabi, insyaAllah. Rumahnya ikut Nabi, tidur ikut Nabi, makan ikut Nabi, sedekah ikut Nabi, semua ikut Nabi. Jadi pemimpin ikut Nabi, pedagang ikut Nabi. Kenapa? Tidaklah seorang tersebut hidup di alam dunia kalau panutannya Nabi Muhammad selamat. Tadi bukan Nabi Muhammad panutnya, maka mereka akan jadi golongan orang-orang yang celaka. Ya. Ini antara saya ngomong dengan anak-anak ini sama suaranya. Ya. Tak jelas juga. Jadi ini dah dekat 1 jam. Masih kedengaran atau tak saya ngomong? Bujur jangan tak nyaman hati ni. Nah, ini takut tak nyaman hati ni. Minta sampai jam 9. Nah, masalah. Kedengar tak saya ngomong dengan anak-anak ni? Dengaran ya. Nanti saya ngomong sesuatu jadi orang gila nanti saya. Dah kita jadi kasih kit ni. Ini kadang-kadang umat Nabi Muhammad yang banyak ni kemana? Ya umat Nabi Muhammad ni. Hanya dapat dikenal satu, dapat dihitung dengan jari. Ya. Padahal umat Nabi Muhammad ni paling banyak. Nanti di hari kiamat tu umat Nabi Muhammad yang paling banyak. Tapi yang masuk surga, mungkin yang ini ada. Ya. Karena Nabi Muhammad sudah bilang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi Muhammad, semua umatku masuk ke dalam surga illa man aba. Kecuali yang tak mau. Nah, ada umat Nabi Muhammad yang tak mau. Sehingga sahabat tanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa lagi yang tak mau masuk surga ni? Kata Nabi Muhammad, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi Muhammad,
maka dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka dia tidak mau. Lihat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Bukan mengatakan masuk neraka, enggak. Tetapi menyebut dia tidak mau. Artinya kalau tidak mau masuk surga berarti masuk ke neraka. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mencela orang. Nabi Muhammad tidak pernah marah dengan orang. Bahkan Nabi Muhammad tengah solat, kotoran unta ditaruh di pundak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad balik ke rumah, pintu Nabi Muhammad itu sudah dicat dengan kotoran unta. Jadi kalau kita hari ini Pak, rumah kita ni balik berjalan ada tai ayam, santai saja. Tai ayam. Nabi Muhammad itu tai unta sudah dilumurkan di pintunya. Kita kalau dia rasanya tai ayam, kita tak ingat ayam tapi ayam tetangga ke tempat kita, santai saja. Berarti Allah sedang memberikan kita pahala. Untuk apa kita ngomel? Ngomel tak ada keuntungan, pahala hilang. Tapi kalau kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, hari ini di tengah saya ada tai ayam, mudah-mudahan besok ditambah lagi tai ayam. Maka dapat pahala kita. Kenapa? Kesabaran kita. Tapi kalau ngomel, ayam siapa macam ini deh. Udah berjual tak beri duit, tai ayam ni tahu ke kita. Nah, kita tak dapat apa-apa. Yang bersihkan tai ayam di teras siapa? Kita sendiri kan? Udah bersihkan tai ayam, pahala dah tak dapat. Tapi kalau kita sabar, alhamdulillah ya Allah, itu kita dapat pahala walaupun kita membersihkan tai ayam tersebut. Nah, ini Nabi Muhammad mengalami itu semua. Semua dialami oleh Rasulullah. Masalah rezeki, jangan takut. Ya, rezeki jangan takut. Semua sudah diatur sama Allah. Yang terjadi atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Bapak mati-matian, siang malam kepala ke bawah kaki ke atas. Kalau sudah Allah takdirkan segitu ya segitu. Ya, hanya kita usaha saja. Maka kerja, jangan meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang siang malam zuhur dak salat. Kita tinggalkan kewajiban. Kita lupa yang kasih kita nafas Allah. Kita lupa yang kasih kita kesehatan Allah. Kita lupa yang ngasih kita duit itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kehendak. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, secerdas apapun kita, kalau Allah tidak menghendaki itu sampai kepada kita, maka semuanya tidak akan sampai. Fir'aun mendapatkan mimpi nanti akan ada seorang bayi yang lahir yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Itu Fir'aun merintahkan kepada tentaranya, kau datang perempuan yang hamil itu, kau jaga rumahnya. Kalau lahir anak laki-laki, bunuh. Kalau lahir anak perempuan, biarkan. Itu Fir'aun setiap rumah dijaga. Tapi lihat bagaimana kehendak Allah. Bukan dari luar yang menghancurkan kerajaan Fir'aun, tetapi Nabi Musa dihadirkan Allah di dalam kerajaan Fir'aun. Dan dididik sama Fir'aun. Dikasih makan sama Fir'aun. Dijaga sama Fir'aun. Dikasih permainan sama Fir'aun. Ternyata Nabi Musa yang menghancurkan kerajaan Fir'aun. Siapa yang melakukan? Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dibunuh sama Fir'aun. Padahal setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir rezeki itu. Bahkan cecak lah. Cecak nih. Cecak itu merayap di dinding dan di dek. Makanannya hanya dua. Kalau tidak lalat, nyamuk. Ya? Cecak ni kalau makan tidak lalat, nyamuk. Dan dua barang ini dikasih sayap sama Allah. Bisa terbang. Nyamuk terbang, lalat terbang. Kalau cecak pikirkan bagaimana dia makan, maka cecak akan stop. Di mana mau dia terbang ngejarkan nyamuknya? Mana dia mau terbang ngejarkan lalat? Tapi lihat bagaimana Allah takdirkan kepada nyamuk, merintahkan kepada nyamuk, merintahkan kepada lalat, elat, dekat ke mulut cecak tu. Maka nyamuk terbang sendiri di mulut cecak, cecak langsung makan tu cecak. Kalau pakai akal, cecak akan mati dalam keadaan kurus kering. Bagaimana aku mau terbang ni, nangkap nyamuk ni mustahil. Karena mereka punya sayap sementara aku tak punya sayap. Jangan khawatir dengan rezeki ini. Bahkan hari ini kita merasa kehilangan. Apa yang kehilangan? Ada bapak sekarang lahir langsung bawa mobil ada. Ada kita sekarang lahir langsung bawa jam tangan ada.
Sekarang jam tangan, ya Allah, jam tanganku hilang, tidak ada. Itu bukan punya kita, semua titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang merasa semuanya adalah titipan Allah, tidak akan pernah ada rasa kecewa dalam hatinya ketika sesuatu itu hilang dari dirinya. Tapi kalau kita sekarang merasa kita yang memiliki, maka akan datang kekecewaan demi kekecewaan. Kenapa? Merasa memiliki. Bahkan jasad kita hari ini, ruhnya kita hari ini, bukan kita yang memiliki, walaupun dalam jasad kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada masanya kita akan kembali kepada Allah. Jangan takut dengan mati itu, jangan pernah takut. Karena kematian tidak perlu ditakuti, karena dia akan datang. Sejauh manapun kita berlari, dia akan sampai kepada kita. Yang kita takuti apa persiapan kita setelah mati. Itu yang kita takuti hari ini. Bagaimana sholat, bagaimana puasa. Yang masih banyak sholat utangnya bayar, Pak. Yang puasanya masih banyak utangnya bayar cepat. Itu saja yang kewajiban nih. Lakukan cepat. Ini orang akhir-akhir zaman suka memperbanyak sunnah, tetapi yang wajib tidak pernah digantinya. Sholat sunnahnya, duhanya 8 rakaat. Sholat subuhnya masih banyak utang. Dia banyak sholat sunnahnya, terus sholat isyaknya masih banyak utang. Nah, seharusnya yang cepat-cepat dia ganti kewajiban. Sedekah boleh, tapi jangan semua harta digunakan untuk sedekah. Jangan. Kalau ada utang, bayar utang. Ini sedekah lancar, utang tak dibayar. Ini kan masalah nih. Kewajiban membayar utang, bukan sedekah. Sedekah adalah hukumnya sunnah. Membayar hutang hukumnya adalah wajib. Orang sekarang banyak sedekah supaya dapat pahala, sementara utang dengan orang tidak dibayar. Ingat, Nabi Muhammad pernah tidak mensolati seorang mayit yang masih punya utang. Nah, ada utang, bayar utang sebelum mati. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, mengembalikan 1 dirham kepada orang yang pernah kita ambil haknya, itu lebih baik daripada sedekah dengan 1000 dirham. 1 dirham saja. Kalau kita balikkan orang duit 1000 yang pernah kita curi, itu lebih baik dibandingkan kita sedekah dengan uang 1 juta. Nah, ini kalau kita pernah ngambil asam orang, balikkan. Pernah ngambil kelengking orang, balikkan. Pernah ngambil rambutan orang, balikkan. Pernah ngambil nanas orang, balikkan. Pernah ngambil sendal balik Jumat, cepat besok balikkan. Kalau tak mampu, minta maaf. Allah, saya dulu pernah ngambil sendal kau, terpaksa kena hari panas, takut kaki melepuh, terpaksa lah sendal kau ambil. Kabar ke dia. Itu yang kewajiban, itu yang harus kita lakukan. Ibu-ibu juga seperti itu. Pergi pengajian bagus, saya suka. Tapi kalau balik pengajian lakinya berunyak kerana tak ada nasi, masalah. Ya, karena kewajiban bukan pengajian, tetapi kewajiban adalah taat kepada suami. Ini sekarang kan banyak pengajian ibu-ibu. Penuh kalau pengajian ibu-ibu, tapi lakinya tak dimasakkan. Balik buka tudung saji, nasi tak ada, lauk tak ada. Dan anehnya, ibu-ibu sekarang tu suka lakinya memuji masakan orang lain. Kenapa? Suka beli masakan jadi. Lakinya bilang nyaman sayur dan nasi, ternyata masakan jadi punya orang lain. Dan istrinya bangga, nyaman ya bang ya. Ini tak ikut Nabi. Kalau istri Nabi itu berlomba-lomba masak untuk menyenangkan lakinya. Sampai Aisyah bilang, bawa makanan nih. Saya lagi sedang belajar masak. Bawa makanan diantarkan oleh istri Nabi. Istri Nabi itu rebut-rebutan. Siapa yang makanannya dimakan sama Nabi senang. Kalau sekarang istri kita rebutan beli masakan jadi. Jam 9 dah pergi. Jam 10 dah pergi. Takut tak sabar. Aisyah gitu nih. Padahal kata Nabi, seorang istri kalau pahalanya mau seperti jihad fisabilillah, cukup membuatkan air kepada suaminya untuk diminum, itu pahalanya seperti orang jihad fisabilillah. Tak uyuh bagi istri itu, Bu. Bahkan seorang wanita pernah ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, untung jadi laki-laki itu. Kenapa? Dia ikut jihad, kalau mati dia syahid. Sementara kami di rumah tak bisa syahid. Dan Nabi Muhammad SAW, kalau kau taat kepada suamimu, kemudian kau mati, kau tergolong-golong menjadi orang yang syahid. Nah, istri itu gampang taat kepada suami,
cinta kepada suami, maka mereka akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau laki-laki banyak bebannya, bagaimana mendidik istrinya? Ditanya dulu. Bagaimana mendidik anaknya? Ditanya dulu. Anaknya solat dimarah tak? Diajar tak? Istrinya tak solat itu dimarah tak? Diajar tak? Ditanya sama Allah. Rezekinya dapat dari mana? Anakmu kau sekolahkan duitnya dari mana? Baju anakmu dari mana? Ditanya. Tapi seorang wanita cukup taat kepada Allah, cukup taat kepada suaminya, itu sudah bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi kita bisa mengubah kehidupan kita yang jauh dari Nabi, bisa ikut bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa ikut bagaimana kehidupan rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti bagaimana sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di hari kiamat kita menjadi orang-orang cintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini di jam 9 lewat, jam 21 lewat 3 menit. 3 menitnya insyaallah bonus. Nah, kalau orang kerja ada lemburnya. Nah, berarti dapat bonusnya ya. Nah, ini Bu, Pak, saya pesan terakhir, ciptakan masjid ini untuk senantiasa di dalamnya ada orang-orang yang berzikir kepada Allah. Malam Jumat buat yasinan, buat zikir. Subuh kumandangkan ayat-ayat Al-Quran setelah salat subuh, baca ya. Baca sampai matahari terbit, baca tuh ayat Quran. Biar masjidnya makmur, hidup. Jangan baca Quran jam 1 malam, itu ganggu orang. Enggak boleh itu. Walaupun baca Quran, dihidupkan toa, dia baca jam 1 malam. Bismillahirrahmanirrahim, tidur enggak boleh, ganggu orang tidur. Nah, setelah subuh, hidupkan toa, habis salat subuh baca Quran, makmurkan masjidnya, ya. Biar orang-orang itu mendengar Quran di telinganya. Kita sekarang kan tidaklah mendengar Quran kecuali peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan hari besar agama Islam. Tidaklah kita mendengar Quran kecuali hari Jumat. Selain itu enggak ada lagi. Apalagi sekarang 17 Agustus. Mana ada orang yang mutar 17 Agustus Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada. Yang main lomba makan keropok, enggak mungkin baca Al-Quran gitu. Ya, yang ada ini musik semua. Ya, imbangi. Paling tidak sama. Di mana ada musik, di situ ada Quran. Di mana ada musik, di situ ada solawat. Jangan sampai kalah. Paling tidak imbang zaman. Ya, zaman ini diimbangi. Jangan sampai kalah dengan zaman. Kenalkan anak kita, Pak, bagaimana pakaian Nabi Muhammad, bagaimana rambut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rambutnya bagus, pakai minyak, rambutnya dibelah tengah. Nabi Muhammad rambutnya ikal, selalu disisir. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sisir. Setiap berjalan ada sisir, setiap berjalan ada kaca. Maka orang tua dulu di dompetnya ada sisir, ada kaca, ada siwak. Tak pernah tinggal tu. Nabi Muhammad tak pernah tinggal. Nah, minimal sisir itu jangan tinggal di kocek. Macam orang dulu kan ada kaca sisir, ada kaca sisir. Itu sunnah tu. Orang tua dulu tu menjalankan sunnah. Nah, sunnah pakai minyak hand body sunnah. Hanya di zaman Nabi tidak macam hand body kita. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, kalau kering kulit pakai minyak. Sekarang pakai hand body sunnah. Lakukan itu semua. Pakai minyak wangi sunnah, pakai celak sunnah. Tapi sekarang orang celak bukan mata celak tu, sampai ke pipi-pipinya dicelak sampai dia macam Batman. Terutama ibu-ibu, orang celak di mata dia sampai ke atas alis dicelak semua sama dia. Sunnah itu sunnah, minyak wangi sunnah. Mudah jalankan sunnah ya, yang sebisa kita lakukan. Apalagi Jumat, bapak-bapak, saya minta Jumat jangan asal-asalan Jumat. Ini kadang-kadang pergi Jumat pakai baju kaos, belakang kampanye tengkorak. Ada Jumat, kalau hari lain tidak masalah lah. Kan dah tahu Jumat pakai baju kokoe, pakai baju walaupun dengan pendek yang rapi. Ini pakai baju kaos ketat, belakangnya gambar tengkorak. Ini mau sembahyang Jumat, Pak. Mau sembahyang Jumat. Awal-awal datangnya kalau bisa jam 9 pagi dapat unta. Datang jam 10 dapat sapi. Datang jam 11 dapat kambing. Setengah 12 ayam. Uang azan teluk. Uang habis azan teluk tembelang. Ayo semangatlah. Masa kita Jumat
subuh, belum ke azan wang. Tak ada niat untuk sembahyang. Itu Pak Kelam Jumat itu tak bisa di cancelnya. Mau jangan ada Jumat, semuanya Minggu ya Pak. Udah. Ayo semangat. Terutama Jumat semangat ya Pak ya. Semangat mandi, pakai minyak wangi, kukunya dibersihkan, ya. Datangnya bagus-bagus, rapi. Orang khutbah didengarkan. Jangan ngomong. Ini kadang-kadang kita datang khutbah Jumat ini dua mah. Mendak ngomong, tidur. Ya. Wah, hati udah selesai, ayo dia ngalih. Ya Allah. Ayo semangat, semangat untuk taat, semangat untuk dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menggunakan umur untuk taat kepada Allah. Kita bisa menggunakan sehat untuk taat kepada Allah. Kita bisa menggunakan rezeki untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa menggunakan segala nikmat Allah kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah disampaikan oleh Maulid Nabi Muhammad SAW, tausiah yang berisi tentang nasihat-nasihat kepada kita yang diantaranya adalah mari kita di bulan Maulid yang berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita hidupkan sunnah-sunnahnya dalam segala aspek kehidupan kita, dalam hal masuk ke masjid misalnya, dalam hal mau tidur, bangun tidur, dalam hal mau makan, dalam hal apapun. Jadi kalau di kita ini biasanya kalau makan tuh tangan kanan megang sendok atau tangan kanan tuh mau nasi, tangan kiri megang HP, biasanya gitu. Kalau di barat tuh biasanya kan kalau makan tangan kanan sendok, tangan kiri garpu. Kalau kita ini enggak, tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang HP, jadi makan sambil lihat HP. Jadi kemudian juga selain kita menghidupkan sunnah-sunnah, juga kita kewajiban kita sebagai muslim, terutama salat 5 waktu dan kewajiban-kewajiban kita lain, sehingga ketika kita kembali ke hadapan Allah SWT, kewajiban-kewajiban kita telah kita penuhi segalanya, sehingga kita menjadi orang selamat dunia dan akhirat. Hadirin jamaah salat hadirin jamaah Masjid Al-Aulia. Kemudian acara yang terakhir adalah nanti pembacaan doa. Jadi setelah pembacaan doa nanti kita ada konsumsi. Konsumsi nanti untuk anak-anak jangan nanti ke sana, tunggu di tempat duduknya masing-masing ya. Sekali lagi aku beritahukan kepada anak-anak khususnya, ketika nanti setelah berdoa panitia membagikan konsumsi, anak-anak tetap duduk di tempatnya, nanti dikasihkan, akan dapat jatah sendiri ya. Baiklah, untuk pembacaan doa ini kami masih mengharapkan ke Habib untuk dapat membacakan doa, mimpi doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا، جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا، املا كثيرا وخيرا كريما وشرا بعيدا ووالدا صالحا ولا المقدور وتجالا لن تبورا يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وعافية في علمه، وبركة في رزقه، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت.
اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhirlah acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Aulia. Kepada panitia dipersilakan untuk membagikan hidangannya kepada jemaah. Dan di dalam kegiatan ini kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya andai kata di dalam acara ini, dalam pelaksanaan acara terdapat kekurangan dan kesalahan. Semuanya adalah karena kekurangan dan kelemahan kami. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.